Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hermawan. Saya saat ini berkuliah di IKMI, Institut Komputer Manajemen dan Informatika, yang beralamat di Jalan Yosudarso, Cikarang. Dan saya sebagai mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Dan materi ini saya rekam sebagai penunjang untuk mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kewirausahaan. Dan saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di kawasan Jababeka. Dan saya tinggal di Cikarang Baru, Jalan Merak nomor 9, Cikarang Baru. Ini adalah sedikit perkenalan dari saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana menjadi orang-orang yang sukses. Tentunya kita butuh mempunyai spirit pribadi yang sukses. Dan malam hari ini saya akan berbicara tentang 4 hal bagaimana kita akan mencapai orang-orang yang menjadi sukses. Ada survei tentang orang-orang yang sukses dari 100 orang, dari orang-orang yang berumur 65 tahun ketika dilakukan sebuah survei, ada 1 orang yang menjadi sangat kaya dan sangat sukses. Saya garis bawahi, hanya 1 orang. Yang selanjutnya 4 orang menjadi lumayan kaya dan dapat mengalami masa pensiun yang menyenangkan. Hanya 4% dari 100 orang. 5 orang masih harus bekerja, 54 bangkrut, tidak punya simpanan memadai, dan harus menggantungkan diri pada anak dan keluarga. Itu sebagian besar. Dan sisanya 36 orang berada di antaranya keadaan masih bekerja keras, bangkrut, dan ada yang meninggal. Pertanyaan saya, Anda semua berada di dalam posisi yang mana? Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu bagaimana kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Nah, poin yang pertama untuk menjadi orang-orang yang sukses adalah miliki dalam hidup kita, miliki dalam sikap kita, yaitu adalah sikap positif. Sikap positif menentukan kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih efektif dalam kita menentukan semuanya itu. Misal di dalam pekerjaan kita, ketika kita mempunyai sebuah tantangan, mempunyai sebuah masalah, ketika kita memiliki sikap positif, pikiran yang positif, saya yakin pekerjaan kita akan menjadi lancar dan bisa teratasi. Saya ambil sebuah contoh. Di Jepang, dulu ada sebuah penelitian tentang air. Air ketika difoto dan dikatakan air ini adalah air jelek, air ini air yang keruh, air tidak bagus, maka ketika hasilnya difoto, air ini akan menghasilkan kristal yang sangat-sangat jelek dan tidak berbentuk. Ini ketika air dikatakan air ini adalah air jelek. Dan begitu juga sebaliknya, ketika air ini dikatakan air ini air bagus, air ini air bersih, air ini air yang berguna, ketika difoto, itu akan menghasilkan kristal yang sangat bagus dan membentuk sebuah kristal yang sangat berkilau-mengkilap. Artinya apa? Tanpa kita sadari, tubuh kita ini adalah 70% terdiri dari air. Dan ketika kita memiliki sikap negatif, maka tanpa kita sadari, hal buruk pun akan muncul dalam diri kita. Dalam pekerjaan kita, ketika Anda ataupun saya melakukan hal-hal yang negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Saya ambil contoh yang kedua adalah, misalnya saya membandingkan saya dengan seseorang. Katakanlah seperti ini. Saya tidak mungkin bisa seperti dia. Saya tidak mungkin bisa menjadi seorang artis, katakanlah seperti itu. Maka itu yang akan terjadi pada diri saya atau Anda. Tapi ketika sebaliknya saya yakin bisa menjadi seperti dia, itu adalah sikap positif yang kita miliki. Dan ada
Ada 4 hal yang menunjang dalam kesuksesan kita. Yang pertama adalah pengetahuan, keahlian. Yang ketiga, kecerdasan. Yang keempat adalah sikap positif. Tapi perlu kita ketahui bahwa pengetahuan, keahlian, kecerdasan hanya menunjang kesuksesan kita 15% saja. Dan perlu kita ketahui juga bahwa sikap positif menunjang kesuksesan kita, yaitu 85%. Pertanyaan saya, apakah saya dan Anda semua sudah menggunakan sikap positif Anda, memakai sikap positif Anda menjadi sebagai karakter dalam hidup kita, untuk kita menjadi orang yang benar-benar sukses di dalam segala hal? Nah, perlu malam hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana memiliki sikap positif dalam kehidupan kita, karakter bersikap positif dalam kehidupan kita, karena itu akan menunjang 85% kesuksesan saya dan Anda. Itu adalah poin yang pertama, bagaimana kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang sangat-sangat sukses. Itu adalah poin yang pertama. Miliki sikap positif dalam kehidupan saya dan Anda. Saya yakin Anda masih setia menonton video ini, dan saya akan melanjutkan poin yang kedua, bagaimana kita akan menjadi seorang yang sukses dalam segala hal. Bagaimana kita akan menjadi karakter-karakter yang sukses untuk mencapai apa yang kita inginkan. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang sukses, yaitu memberi yang terbaik. Mungkin kata memberi itu sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi sebenarnya yang mau saya bahas di sini adalah kita akan mulai dari apa yang ada dalam diri saya ataupun Anda. Bagaimana Anda mau memberi, mungkin waktu Anda, mungkin uang Anda, mungkin kepandaian yang Anda miliki, Anda bagikan kepada semua orang, dan itu akan berguna bagi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, atau semua orang yang ada di bumi ini. Pertanyaan saya, bagaimana kita akan memberi yang terbaik kalau kita tidak mau melakukan atau kita tidak mau membagikan apa yang ada dalam diri kita? Orang berbicara ingin memberi yang terbaik, tapi kadang sulit untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, malam hari ini, di dalam video ini kita sama-sama belajar bagaimana kita akan belajar menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian sukses, menjadi karakter-karakter sukses, yaitu dengan cara memberi yang terbaik. Apakah Anda mau melakukannya? Bagaimana caranya? Mulai dari apa yang ada dalam diri Anda, bagikan kepada seluruh sahabat-sahabat dekat Anda, teman-teman Anda, ataupun mungkin keluarga Anda, bagikan kepada semuanya itu. Maka Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses karena kita adalah memberi. Dan ada satu buah kata-kata bijak yang sangat menusuk hati saya, yaitu kita dapat hidup dari apa yang kita peroleh, tapi kita hanya dapat memberi arti pada kehidupan dengan apa yang kita beri. Berbicara tentang memberi, tadi di awal saya sudah bicarakan, mungkin uang Anda, mungkin waktu Anda, mungkin kepandaian Anda, ataupun apa yang Anda miliki, mulailah dari apa yang ada dalam diri Anda, bagikan kepada semua orang. Dan engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses, karakter-karakter yang sukses dalam segala hal. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini tentang poin yang ketiga, yaitu bagaimana kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses
memiliki karakter-karakter sukses. Nah, poin yang ketiga adalah kita harus tekun untuk belajar. Ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin artinya kalau boleh saya simpulkan, pepatah ini adalah jangan berhenti sampai di sini untuk engkau belajar, untuk Anda belajar. Tapi kejarlah ilmu setinggi langit, kejarlah ilmu, tuntutlah ilmu setinggi langit. Itu mungkin sebagian kecil dari makna yang saya simpulkan dari pepatah itu. Tapi bagaimana kita akan belajar untuk tekun untuk belajar, dan pastinya tekun untuk belajar dalam segala hal. Ada 4 poin yang akan saya bahas tentang tekun untuk belajar ataupun belajar dalam segala hal. Yang pertama adalah, kalau boleh saya bilang, learning to know. Nah, kita akan belajar bagaimana kita belajar, tapi harus mengerti apa yang kita pelajari. Tapi kita harus mengerti apa yang kita pelajari. Itu adalah poin yang pertama, yaitu learning to know. Belajar untuk kita memahami, belajar untuk kita mengerti apa yang kita pelajari. Nah, poin yang selanjutnya adalah learning to do. Itu adalah kita belajar tentang bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Ketika kita sudah mengerti dalam pikiran kita, dalam hati kita, ketika kita sudah mengerti apa yang kita pelajari, kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu learning to do. Nah, yang selanjutnya adalah learning to be. Belajar untuk menjadi. Ketika tadi yang pertama adalah belajar untuk mengerti, yang kedua belajar untuk melakukan, yang ketiga adalah belajar untuk menjadi. Ketika kita sudah mempelajari sebuah ilmu ataupun sebuah makalah dan lain sebagainya, ketika kita sudah mengerti, kita akan melakukan hal apa yang kita pelajari tersebut, dan kita akan berusaha untuk melakukannya atau menjadikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat adalah learning life together, atau belajar untuk hidup bersama-sama. Ini mungkin banyak orang sangat sulit untuk melakukan hal ini, karena kalau bahasa kerennya nggak ada tenggang rasa. Jadi sulit untuk melakukan hal ini, yaitu belajar untuk hidup bersama. Ini masih banyak orang membeda-bedakan atau membuat blok-blok tersendiri di dalam kehidupannya, sehingga mereka sulit untuk belajar hidup bersama. Perlu kita ketahui bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan berbagai macam ragam. Ada berbagai macam suku, berbagai macam agama, dan lain sebagainya. Tapi di balik semuanya itu, kita harus memiliki tenggang rasa. Kalau orang Jawa boleh bilang tepo seliro. Ya, itu harus kita memiliki semuanya itu untuk kita bisa menjadi orang yang bisa hidup berdampingan, orang yang bisa hidup bersama-sama tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat agama yang ia anut, tanpa melihat suku dari mana asal dia. Nah, ini adalah bentuk daripada pembelajaran kita, yaitu learning to live together, atau belajar untuk hidup bersama-sama. Dan perlu kita sadari bahwa kita hidup di dalam dunia ini adalah kita sebagai makhluk sosial, dan perlu digarisbawahi, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, untuk melakukan aktivitas bersama-sama dengan kita. Dan setiap hari kita juga akan menjumpai orang-orang yang berbeda dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga adalah kita harus tekun untuk belajar. Jangan mengingat usia Anda, jangan mengingat apapun yang ada dalam diri Anda, tapi maksimalkan apa yang ada dalam diri Anda. Dan saya yakin saat kita mau tekun untuk belajar,
kita pasti akan menjadi orang-orang yang memiliki karakter-karakter sukses, pribadi-pribadi yang sukses. Dan mari sama-sama kita belajar untuk learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Tadi saya sudah membahas 3 poin bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam segala hal. Yang pertama adalah miliki sikap positif dalam diri Anda. Yang kedua, kita memberi yang terbaik dimulai dari apa yang ada dalam diri saya ataupun diri Anda. Yang ketiga adalah tekun untuk belajar. Nah, ini pembahasan saya yang terakhir atau yang keempat, yaitu kita harus belajar bijaksana dalam mengelola waktu. Bangsa Indonesia sangat beraneka ragam, suku, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa banyak jam karet di dalam kehidupan kita, saya, ataupun Anda? Nah, pernah nggak kita belajar tentang bagaimana kita berdisiplin? Kalau boleh saya garis bawahi, belajar bijaksana dengan waktu, yaitu adalah disiplin. Kenapa sih orang-orang di dalam bangsa Indonesia ini nggak sulit sekali untuk belajar disiplin atau tepat waktu? Dan bahkan banyak orang mencari 1000 macam alasan untuk mendapatkan bahwa dia terlambat. Salah satu contoh seperti ini. Saya datang terlambat karena ban saya bocor dan harus ditambal. Saya datang terlambat karena ada pohon tumbang. Saya datang terlambat karena perjalanan macet dan lain sebagainya. Tapi, pernahkah kita menghitung waktu kita? Misal, ketika kita bangun tidur, terus mau mandi, berapa sih waktu mandi Anda ataupun saya? Kalau boleh saya katakan, kalau nggak 1 jam nggak afdol. Pernah nggak kita mencatat atau mereview atau melis berapa waktu yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita berangkat ke tempat kerja? Dan ketika kita belajar berdisiplin, itu emang sangat-sangat sulit. Disiplin pada dasarnya adalah merupakan hal yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan menumbuhkan kendali diri, karakter, atau keteraturan dan efisiensi. Jadi disiplin dibangun untuk membentuk sebuah karakter yang sangat bagus dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah dengan cara kita bijaksana dalam mengelola waktu. Kalau orang sukses berbicara dengan waktu adalah time is money. Waktu adalah uang. Ketika kita sudah terlambat untuk menghadiri sebuah rapat ataupun meeting, maka apa yang akan kita dapatkan atau tender yang akan kita dapatkan, semuanya akan hilang gara-gara kita nggak datang tepat waktu. Dan bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukannya, semua kegiatan Anda dengan disiplin? Dan malam hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita belajar untuk mengelola waktu yang kita punyai, kehidupan yang kita punyai dengan cara berdisiplin. Yaitu pelatihan disiplin ini diharapkan untuk menumbuhkan kendali diri, karakter, ataupun keteraturan dan efisiensi dalam kehidupan saya ataupun Anda. Secara kesimpulan, saya tutup untuk materi kuliah saya pada malam hari ini. Ada 4 poin bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses, orang-orang yang sukses. Yang pertama, miliki sikap positif dalam diri saya atau Anda. Yang kedua, memberi yang terbaik. Mulailah dari apa yang Anda punyai, mulai dari apa yang Anda miliki. Yang ketiga, tekun untuk belajar. Poin yang keempat, bijaksana dalam mengelola waktu. Dan saya yakin dan percaya kita semua saat bisa melakukan 4 hal ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses, orang-orang yang sukses dalam segala hal, dalam semua aktivitas yang Anda kerjakan. Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Dan ini materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa berguna bagi semua orang yang mendengar, semua orang yang
melihat video ini. Dan terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Salam sejahtera. God bless you all.